Selamat malam, Shalom. Malam ini ada banyak yang tanya, malam ini Pak Eras atau siapa katanya gitu. Malam ini Pak Eras, cuma versinya kurus. Oke. Topiknya malam ini adalah percaya. Diterima atau ditolak Tuhan, tapi percayanya kita itu. Sebab banyak orang percaya hari ini sama Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya belum tentu diterima oleh Tuhan. Sebab percayanya percaya seperti apa? Ada banyak percaya di dunia ini. Kita baca dulu Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yang paling penting itu bukan kita percaya Tuhan. Yang paling penting itu ketika kita percaya Tuhan, Tuhan berkenan atau tidak atas percaya kita. Banyak orang tidak sampai di sana pengertiannya. Di luar sana, asal kita percaya kita selamat katanya. Sekali selamat tetap selamat katanya. Selamat itu apa? Mesti dibedah satu persatu. Ya, kita baca dulu Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25-nya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini ayat ini nggak tahu kenapa kok jarang dibaca ya di gereja. Ketika itu hari raya Paskah. Di Yerusalem kalau hari raya Paskah, orang-orang datang dari segala penjuru. Berkumpul di sana. Ramai menggerombol begitu. Dan mereka percaya dalam nama Tuhan Yesus. Percaya loh. Saya cek teks aslinya. Percaya di situ adalah pisteuo. Pisteuo. Pisteuo ini adalah kata yang dipakai untuk menyatakan iman. Sama. Jadi kalau mau diartikan, dan semua orang beriman atas namanya. Dalam namanya. Kata yang sama, pisteuo. Jadi orang-orang itu memang percaya dalam namanya. Cuman masalahnya adalah, kenapa orang-orang itu percaya? Ayat tadi berkata, karena mereka telah melihat tanda-tanda, signs. Tanda-tandanya. Mereka telah melihat tanda. Semeia, teks aslinya. Semeia itu tanda, signs. Semeia. Semeion, tanda. Semeia bentuk jamaknya. Tanda-tanda itu artinya apa? Mujizat. Dalam konteks ini, semeia ini adalah mujizat. Mujizat-mujizat. Banyak mujizat. Rupanya Tuhan Yesus sudah sering membuat banyak mujizat sebelumnya. Sehingga banyak orang bergerombol datang ke Yerusalem. Melihat Tuhan Yesus, percaya dalam namanya. Cuma motivasinya mereka percaya karena melihat mujizat. Apa respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang ini? Tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang macam ini. Kalau hari ini ada banyak orang ke gereja mencari ini mujizat. Ini ceritanya sama persis dengan zaman waktu itu di Yerusalem. Banyak orang pengen cari Tuhan Yesus.
mau cari mujizatnya. Ini serius loh. Kalau orang ke gereja mencari mujizatnya, lalu ditolak oleh Tuhan Yesus, betapa itu sia-sianya dia ke gereja. Itu artinya nggak selamat loh. Kalau Tuhan Yesus berkata, tapi aku tidak mempercayakan diriku pada mereka. Mereka cari mujizat, bukan cari aku. Waduh, itu artinya tidak selamat loh Bapak Ibu. Mulai sekarang, yang mungkin yang di Rehoboth sudah mengerti, tapi yang jarang ke Rehoboth, atau malam ini kebetulan pas datang, pas liburan ya iseng-iseng datang gitu, itu sebenarnya tidak iseng-iseng loh Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada iseng-iseng. Kelihatannya kebetulan. Pas kebetulan, pas sampai sini pas dimarahin. Jangan mencari Tuhan karena mujizat. Itu tidak hormat sama Tuhan. Itu sama dengan kalau kita cari seorang dokter, dokter itu pinter loh, dia bisa sembuhin. Kita cinta sama dokternya enggak? Enggak penting dokternya. Yang penting dia bisa sembuhin. Waduh, Tuhan dibegitukan. Tuhan tahu. Tapi aku tidak mempercayakan diriku pada mereka. Mereka bukan cari aku, mereka cari mujizat. Hari ini praktek-praktek begini banyak benar. Yang dijual mujizat terus. Waduh, Tuhan tidak mempercayakan dirinya pada orang-orang seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang pikirannya masih mujizat, dirubah mulai malam ini. Mujizat itu gampang kalau Tuhan mau buat mujizat. Sangat gampang. Yang sulit adalah mengubah mindset, mengubah karakter, mengubah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau cuma ilmu gampang, sekolah aja. Tapi kalau mau mengubah keseluruhan kemanusiaan kita, dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi, itu sangat sulit. Makanya kebenaran itu harus dimengerti secara benar dan lengkap. Dan lengkap. Ciri-ciri kesesatan adalah kalau tiap kali ketemu ngomongnya itu terus. Misalnya mujizat tok. Puluhan tahun yang diomongi mujizat terus. Yang lain nggak pernah dibahas. Karakter building misalnya. Kerja keras, tanggung jawab, dan seterusnya. Apalagi langit baru, bumi baru. Apa itu Pak? Ada yang nanya, emang ada di Alkitab Pak? Loh, waduh nggak baca Alkitab tuh berarti. Meskipun dia pendeta. Pendeta kok begitu? Pendeta itu aneh-aneh loh Bapak Ibu. Ya nggak semua maksud saya. Mungkin saya salah ngomong juga ya. Nggak semua tapi ada. Nah Bapak Ibu mesti jadi orang pintar, cerdas, mengerti firman. Supaya tidak bisa disesatkan oleh siapapun. Nggak bisa. Harus mengerti. Inilah topik malam ini. Percaya Yesus tapi ditolak. Belum tentu diterima. Karena teksnya saya cek benar loh, pistewo. Benar, beriman pada Tuhan Yesus. Tapi karena mau dapat mujizat, ditolak sama Tuhan. Nggak butuh orang kayak gitu Tuhan. Topik malam ini nggak pernah dibahas sama orang. Orang nggak berani ngomong, kalau percaya Yesus pasti selamat katanya. Wah, malam ini percaya Yesus belum tentu selamat. Percaya seperti apa dulu? Nah, kan begitu. Kalau percayanya cuma mau cari mujizat, nggak selamat orang itu. Sebab percaya Tuhan Yesus, asasnya itu bukan karena kita mau dapat sesuatu. Kan banyak orang hidup mau ke gereja itu mau mendapatkan sesuatu. Mau cari Tuhan itu mau dapatkan sesuatu. Sesuatu itu kalau dalam dunia sana disebut rezeki. Kalau di gereja pakai kata berkat biar kelihatan rohani. Sama aja itu. Mau cari untung. Di gereja, wah seperti botol ketemu tutup. Cocoknya begitu, diajarin begitu. Kalau ikut Tuhan Yesus gampang saudara. Tokomu laris nanti. Gereja kok jadi penglaris.
Uangmu nanti digandakan. Di gereja kok penggandaan uang? Penggandaan uang itu cuma bahasanya pakai rohani sedikit. Kasihlah perpuluhan. Nanti dibalas Tuhan 30 kali. Penggandaan uang itu namanya. 60 kali. Bahkan 100 kali. Saya pernah baca ya. Waduh, pendeta loh. Ngomongnya bisa begini, bahkan berapapun saudara mau. Gila ya. Manusia di gereja bukan hilangkan keinginanmu. Jangan punya keinginan. Bukan gitu, malah di itu. Kalau bahasa Jawa itu dibombong. Bahasa Indonesianya apa ya? Disanjung-sanjung, ditiup-tiup. Ayo gelembung. Ditiup-tiup. Aduh, kau anak kesayangan. Ayo, minta apa aja dikasih pasti. Mintalah maka kau akan diberi. Pakai ayat lagi. Lucifer juga pakai ayat, saya kasih tahu. Setan itu pakai ayat. Kalau nggak pakai ayat nggak laku di gereja. Saya bukan sedang ngomongin seseorang loh. Bukan. Saya ngomong kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu yang begitu, maklumlah, dia nggak ngerti kebenaran. Meskipun dia pendeta. Dia nggak ngerti sama sekali. Mendingan Bapak Ibu lebih ngerti. Ada amin nggak nih? Amin. Mantap ya aminnya. Oke. Baru awal kok sudah marah-marah ya Pak? Enggak, ini bukan marah-marah, semangat. Soalnya libur-libur begini kok banyak juga yang datang ya. Apa dipikir Pak Eras kali? Oke. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, tetapi motivasinya salah, ditolak loh sama Tuhan. Karena Tuhan itu lihat hati. Dia lihat hati kita. Wah, ini hatinya mau deket-deket aku nih. Ada udang di balik rempeyek. Ada maunya. Azasnya namanya azas manfaat. Mau memanfaatkan Tuhan rupanya. Banyak orang mau memanfaatkan Tuhan. Makanya gayanya kelihatan. Kalau pengen sesuatu ya, klaim saja janjinya. Wah, kayak password aja itu, klaim. Waduh, klaim janjinya. Apalagi gaya-gaya orang itu apa ya? Kalau pengen sesuatu, imani. Waduh, imani lagi. Kok jadi pengennya banyak ya? Pengennya banyak, imani lagi. Aduh, dulu saya pernah bercanda, orang Kristen zaman sekarang itu seperti Doraemon. Inginannya banyak soalnya. Dan itu analogi yang tepat tuh. Tepat banget. Gimana Bu? Iya, Doraemon tuh begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Rupanya di sini banyak penggemar Doraemon. Aduh. Keinginannya banyak. Itu namanya Kristen Doraemon. Lanjutannya, semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Itu waduh. Bapak Ibu, kantong ajaib itu kan kalau Doraemon butuh pesawat tinggal ngambil tuh, nggak berusaha dia, nggak bekerja. Butuh apa? Sarjana keluar. Butuh makanan ambil, dia nggak pernah kerja dia. Dari kantong Doraemon, kayaknya gampang bener hidup gitu. Orang Kristen banyak yang begitu ke gereja. Kalau butuh sesuatu ya imani saja. Dalam nama Tuhan Yesus katanya. Waduh.
Iman dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Waduh, gawat loh. Kalau manusia nggak ngerti kebenaran, imannya jadi lucu. Jadi meleset semua, nggak seperti Alkitab loh. Salah kaprah banyak banget. Kalau Kristen gantinya kantong tadi, maaf ya Tuhan, ini bukan apa. Seakan-akan Tuhan Yesus bisa dimintain apa saja gitu. Saya itu sering membayangkan ya, betapa anehnya orang yang pengen makan sesuatu, pengen melampiaskan keinginan dagingnya. Ini misal ya, jangan ada yang tersinggung ya. Tekanannya sudah tinggi, sudah diabetes, sudah apa lagi? Kolesterol, semuanya sudah diborong. Pesen sate kambing 30 tusuk. Waduh, lalu dia ngomong begini, imani saja. Sebelum makan yang penting ditumpangi tangan. Dulu begitu kan, praktek-praktek banyak itu. Dalam nama Yesus katanya. Roh kolesterol keluar. Apalagi? Tadi ya? Roh asam urat keluar. Apalagi ya? Roh darah tinggi keluar. Kok semua jadi dunia roh? Padahal kolesterol tuh nggak bisa ditengking. Karena kolesterol nggak punya roh. Waduh, mesti belajar kimia dikit-dikit lah, jangan malu-maluin gitu. Nggak bisa ditengking. Makanya banyak hamba Tuhan ketika khotbah serangan jantung. Bisa loh, bisa. Ada kasus lagi hamba Tuhan meninggalnya itu komplikasi macem-macem. Kalau kita nengokin, aduh, seandainya dia tahu kebenaran lebih awal, pasti nggak begini. Sebab hukumnya kan apa yang ditabur itu yang dituai kan. Memangnya ada ini ya, ada apa? Dispensasi. Kalau pendeta enggak Pak. Kalau makan banyak tetap sehat. Kan enggak gitu. Orang Kristen ada dispensasi, diskon dari surga. Enggak ada, justru karena jadi orang umat percaya, hiduplah lebih benar dari orang dunia. Oh. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Waduh, semangat ya. Pak Lopeng kan lebih semangat dari saya. Jadi kalau kita punya jenis percaya yang salah, kita rugi loh. Rugi besar. Jadi ibarat orang merasa sehat, padahal kanker stadium terakhir. Aku percaya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus nggak mau, karena percayanya salah. Jangan sampai rugi besar itu. Waduh, cuma sayang ya, banyak gereja ngajarin yang begituan. Kalau kita ngomong dipikir nyerang. Bukan, kita juga mengasihi para hamba Tuhannya yang salah, yang nggak ngerti. Ayo sini dikasih tahu. Nggak mau ya sudah, kan gitu kan. Cuma sayang, kalau orang menolak kebenaran, yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi dia. Karena manusia yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia, jangan dibalik. Ada amin nggak? Amin ya, wah semangat. Mantap. Makanya saya suka lagunya Pak Eras yang jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Sebab kalau mengandalkan pikiran bisa meleset. Banyak orang sekolahnya tinggi, tapi ngaco pikirannya, apalagi perasaannya sombong. Dibuang Tuhan yang begituan. Mendingan jadi orang sederhana, tetapi haus dan lapar kebenaran.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kasusnya lebih ekstrim lagi. Kasus yang ini lebih ekstrim lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa teriak-teriak Tuhan, Tuhan, pakai corong sekalian. Di alun-alun sana. Di Jakarta nggak ada alun-alun. Di Monas. Percuma. Bukan volumenya yang penting. Teriak-teriak lagi. Memangnya kalau teriak-teriak terus Tuhan dengar gitu? Coba kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalau seseorang bernubuat kira-kira percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Kira-kira siapa ini? Kemungkinan besar pelayan Tuhan ya, kemungkinan besar ya. Dan mengusir setan demi namamu, jelas. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jelas banget loh ini kalimatnya. Ini pasti pelayan Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dianggap buat kejahatan loh Bapak Ibu. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah berbuat mujizat. Di ayat 15, konteksnya ini adalah nabi palsu. Orang-orang seperti ini disebut nabi palsu. Dikategorikan sebagai nabi palsu. Kalau semuanya itu dilakukan untuk motif yang lain. Motif yang lain. Motif yang lainnya sudah pasti diri sendiri. Entah cari nama, entah cari apa, kita nggak tahu. Tapi dikategorikan sebagai nabi palsu orang-orang seperti ini. Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ukurannya itu melakukan kehendak Bapa. Perhatikan dari tadi. Yang ditolak Tuhan, pusatnya diri sendiri. Percaya, tapi untuk diri sendiri. Ditolak Tuhan. Yang ini juga nih. Meskipun bernubuat dan sebagainya. Ditolak Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Pasti dia melakukan kehendak diri sendiri. Entah apa maksudnya. Makanya kalau orang-orang di gereja mengancam jemaat untuk memberi persembahan, tanda tanya besar itu. Sebab Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan semuanya milik Tuhan. Dan kalau engkau memberi, kalau tangan kananmu beri, tangan kiri jangan tahu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jangan diberi lalu malah minta dibalas. Bapak Ibu bayangin aja kalau punya anak ya. Anaknya dari kecil digedein. Lalu kuliah. Lalu lulus. Lalu punya pekerjaan. Gajinya lalu ini. Ke mamanya. Mah, ini mah. Apa ini? Ya sebagian dari gajiku. 10%. Untuk apa? Ya pokoknya iseng deh mah. Itu kurang ajar anak itu. Ngasih orang tua kok iseng. Tapi lebih kurang ajar lagi begini. Mas 10%. Kembaliin ya. Kembaliin 30 kali lipat. 60. Bahkan 100 kali lipat. Mamanya langsung nangis bombay kali. Ini anakku edan nih. Ngasih 10% aja minta balas 30, 60, 100. Gila nggak itu? Berani sama Tuhan begitu? Ayatnya nggak ada Pak, Bu. Saya kasih tahu. Nggak ada ayat itu. Itu kerjaan setan itu. Yang main plesetan itu. Nggak ada ayatnya. Ayat di Alkitab ada begini. Kalau firman itu ditabur. Dan kita mengerti. Maka hidup kita berbuah-buah. Ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang
100 kali lipat. Hidupnya jadi hebat. Manusia Allah. Bukan penggandaan uang. Waduh, kok penggandaan uang? Tapi kalau orang soal uang laris manis memang. Dijanjiin penggandaan uang yang tidak pernah terbukti. Tetap oke aja. Heran saya. Kalau orang sudah bohong jangan diikuti terus. Kebenaran itu harus sesuai fakta. Amin ya. Hidup ini cuma sekali loh. Kalau orang sembarangan hidup, waduh. Bapak sebenarnya jemaat itu tulus-tulus sih, saya tahu. Ke gereja mau cari kebenaran, mau cari Tuhan. Cuma kalau ketemu pembicara atau hamba Tuhan yang memanfaatkan, yang ajarannya sesat, maka banyak orang jadi korban. Itulah yang kita terus-terusan di suara kebenaran ini terus dengungkan. Ayo Bapak Ibu yang cerdas firman, Bapak Ibu nggak usah ke gereja ini juga nggak apa-apa. Kan gitu kan, Pak Era sering ngomong, memang nggak apa-apa, nggak usah di gereja ini, tapi jangan ke gereja yang sesat. Ke gereja yang benar juga. Yang ujungnya yang penting kan selamat. Betul ya? Amin? Yang penting tuh selamat. Gitu loh. Nah, selamat itu apa? Itu yang kita perlu dalami. Yang pertama kasusnya adalah percaya karena mujizat. Ditolak Tuhan. Yang kedua percaya melakukan berbagai macam kegiatan rohani, tapi ditolak Tuhan. Karena untuk diri sendiri itu. Entah untuk supaya dia terkenal, entah untuk urusan persembahan yang dikantongin, urusannya macam-macam, pasti itu. Kalau kita urut pasti dapat tuh. Bapak Ibu mesti ikuti berita. Teologi kemakmuran, gereja-gereja kemakmuran, selalu ujungnya pendetanya jatuh di bidang keuangan. Selalu. Baca saja. Saya kasih contoh yang jauh dari sini aja ya. Jangan yang dalam negeri. Nggak boleh. Di Amerika ada satu gereja namanya Crystal Cathedral. Tahu ya? Jadi gereja dibuat dari kristal. Waduh, betapa mahalnya itu. Betapa mahalnya itu. Wah, gayanya ya sama lah, persembahan. Digandakan, terus begitu. Modusnya itu seluruh dunia. Akibatnya gerejanya luar biasa. Bangkrut, saudara. Kok bisa bangkrut banyak duit? Dipakai untuk kebutuhan anaknya. Bisnis anaknya. Penyelewengan di bidang keuangan, yang di Singapura juga sama, yang di Korea juga sama. Gak usah disebut gereja apa. Sama semua. Kalau orang cinta uang ya dia musuh Allah. Sederhana kan? Meskipun pengikutnya banyak, karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikutnya. Justru sebaliknya, pintunya sempit. Yang ikut kebenaran pasti lebih sedikit. Yang ke surga sedikit kata Tuhan. Dengan kata lain. Karena ke surga itu nggak gampang. Ke surga itu butuh keseriusan. Butuh percaya yang benar. Butuh percaya yang benar. Ada doa yang ditolak bahkan. Doa yang salah itu pasti ditolak oleh Tuhan kalau motivasinya salah. Pasti ditolak. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Kalau doanya salah pasti ditolak Tuhan. Coba ditampilkan. Yakobus 4 ayatnya yang ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Berikutnya, kamu mengingini sesuatu. Nah, ini mulainya. Celakanya mulai di sini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nggak dapat juga. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat berikutnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Rupanya ada doa yang salah juga. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, yakin loh ini doanya. Tuhan, aku yakin Tuhan. Tapi ditolak oleh Tuhan. Karena kau minta sesuatu yang untuk melampiaskan hawa nafsumu. Dulu ada satu ajaran dari buku Dimensi Keempat. Gak usah sebut nama. Kalau mau dikabulkan, tekniknya begini. Diajarin tekniknya. Berdoa ada tekniknya. Kayak engineering aja. Kalau doa mau dikabulkan begini tekniknya, saudara. Ini menurut buku itu. Yang pertama, bayangkan dulu kita pengen apa. Pengen mobil misalnya. Warnanya harus dibayangkan dulu. Harus rinci kata dia. Mobilnya merek itu, tahun sekian, warnanya sekian. Terus bannya hitam. Oh ya, bannya mesti hitam. Apalagi ya. Semua harus dibayangkan katanya. Dimulai dari visualisasi. Teknik pertama. Yang kedua, katakan. Kalau di gereja dirubah, katakanlah dengan iman. Padahal itu sama tekniknya. Dikatakan berulang kali. Sampai-sampai di dunia sekuler ada tuh positive thinking. Kalau orang mau cantik, tiap pagi diajarin, ini serius nih. Tiap pagi diajarin ngadep ke cermin. Suruh ngomong, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Iya serius, Bapak Ibu pura-pura. Pasti ada yang pernah ikut seminar itu. Ada tuh. Aku cantik, aku cantik, aku cantik. Begitu. Laris loh seminarnya. Salah satunya namanya NLP, Neuro Language Programming. Itu begitu tuh. Kekuatan pikiran. Aku cantik, aku cantik, aku cantik. Aku pandai, aku pinter, aku pinter. Itu kalau di videoin gitu ya. Terus ditaruh di YouTube. Bisa viral itu. Temanku mulai miring. Aduh, kayak begitu kok laku. Cuma di gereja dimodifikasi dikit. Kalau ingin minta Tuhan, mesti ngomong yang detail, maunya apa, biar Tuhan jelas. Ngaco enggak itu? Yang kedua, katakan dengan iman. Pakai iman kata-katanya. Yang ketiga, percayalah engkau sudah menerimanya, meskipun belum. Wah, aneh-aneh kayak gitu. Aneh-aneh gitu. Perhatikan, buat siapa itu semua? Jadi, semua yang untuk diri sendiri perlu dicurigai. Saya nggak bilang semuanya salah, misalnya kita lagi sakit. Kan kita juga berdoa, Tuhan, kalau boleh ini sembuh Tuhan. Aku mau umur panjang. Bener dong doa itu, nggak salah juga. Tapi kita bisa menangkap konteksnya. Yang tadi itu memuaskan hawa nafsu. Yang ini tulus. Bisa ya bedakan ya, Bapak Ibu. Nah makanya percaya itu percaya yang bagaimana. Meskipun topik ini sering dibahas, iman. Tapi tiap kali dibahas ada pandangan-pandangan, ada sudut-sudut tertentu yang iya ya gitu. Ya, hidup ini cuma sekali loh, jangan salah loh. Doa aja bisa salah. Nggak pernah ada orang ngajarin doa salah. Berdoalah, pasti dikabulkan. Mintalah, pasti diberi. Gawat tuh. Dulu pernah populer satu ajaran namanya filosofi, itu aliran New Age tuh sebenarnya. Apa ya namanya ya? The Secret. Bapak Ibu ada yang punya bukunya nggak itu The Secret? Dijual tuh di toko-toko buku. Pakai ayat Alkitab lagi. Berani-beraninya dia nangkep ayat Alkitab. Mintalah, kau akan diberi. Minta apa aja pasti diberi.
Saya mau kasih tahu, Bapak kita itu adalah Bapak yang baik. Amin. Tidak mungkin anaknya minta roti dikasih kalajengking, nggak mungkin. Tapi mungkin nggak kalau anaknya minta kalajengking dikasih juga? Bapak yang baik nggak mungkin anak minta kalajengking dikasih kalajengking. Kan kau minta kalajengking nih? Nggak mungkin. Itu Bapak yang baik. Bapak yang baik anak kecil minta pisau. Dikasih nggak? Ya enggak lah. Memangnya semua permintaan mesti dikasih. Bisa rusak nanti mental anaknya. Bapak yang baik itu prioritasnya mendidik anaknya. Bukan memanjakan anaknya. Prioritas Tuhan mendidik kita semua supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan memanjakan kita. Ingat baik-baik, bukan memanjakan kita prioritasnya. Makanya kalau ada orang kaya sombong, tidak kenal Tuhan, kalau perlu dibuat bangkrut. Supaya apa? Dalam kebangkrutannya dia mengenal kebenaran. Jadi selamat kan? Begitu dia jadi selamat, artinya kebangkrutannya itu adalah berkat. Sebaliknya, orang yang tidak kaya dibuat kaya, tapi justru dia sombong. Oh, itu kutuk kekayaannya. Makanya Bapak Ibu, hati-hati. Apapun yang ada pada kita, milik Tuhan. Jangan sembarangan loh hidup. Hidup ini cuma sekali. Hidup ini cuma sekali, jangan dilalui sembarangan. Jangan asal percaya aja Pak, pokoknya selamat. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu teman-teman, saudara atau siapapun, sudah mulai bisa menjelaskan. Yang penting kan aku percaya, ada orang yang begitu. Nanti dulu percayanya seperti apa. Kalau percayanya cuma di pikiran, setan juga percaya Yesus Tuhan. Tapi dia menentang. Kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan, apa yang kita lakukan dengan percaya kita itu? Itu pertanyaannya. Apakah kita hanya percaya di pikiran? Apa yang kita perbuat dengan percayanya kita itu? Kalau kita mah jelas, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Amin. Dan tidak ada Bapa selain Bapa di surga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi mulai hari ini ya Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak orang memerlukan pelepasan. Kalau saya ngomong pelepasan itu bukan cuma roh jahat. Roh jahat mah gampang ditengking, pergi. Pelepasan dari segala sesuatu yang salah di pikiran kita. Segala sesuatu yang salah di hati kita. Banyak orang banyak masalah itu karena belum dilepaskan semuanya. Lepaskan sekarang. Jangan suka klaim janjinya. Buang kebiasaan itu. Jangan suka berdoa ngotot. Harus Tuhan, harus. Gak usah. Ikuti Tuhan Yesus. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Karena Bapak kita Bapak yang baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Bapak kita gak pelit. Asal kita bertanggung jawab, pasti diberkati. Mantap loh jadi Kristen itu. Hidup ini cuma sekali. Kesempatannya cuma sekali. Ada lagu yang sederhana, hidup ini adalah kesempatannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Suatu hari kita tidak berdaya lagi. Kan kita nggak akan begini terus. Tapi ketika hari itu kita mulai tidak berdaya, hari itu kita harus sudah menjadi sempurna. Katakan amin. Jangan menunggu hari itu lalu baru mau berusaha. Mulai sekarang. Lepaskan semua sakit hati, dendam. Kebiasaan-kebiasaan yang salah tadi, percayanya. Ganti yang benar. Pasti hidup kita berubah. Pasti berbuah-buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Pasti. Banyak orang hidupnya berbeban berat. Letih lesu berbeban berat. Karena banyak kebiasaan yang salah, mindset yang salah. Sikap hati yang salah. Sebab kalau seseorang ngerti kebenaran, ia akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Bapak Ibu mau merdeka? Lepaskan semua yang Tuhan tidak berkenan. Makanya kalau saya ditanya orang, Pak, orang Kristen kok nggak berpuasa? Saya jawab, berpuasa seumur hidupmu. Jangan kau pernah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Puasanya orang Kristen seumur hidup. Amin. Jangan ngomong sembarangan. Jangan kasar sama istrimu. Istri jangan cerewet sama suami. Loh iya dong, timbal balik. Masa cuma suami toh, jangan kasar. Sama anak, didik yang benar. Kasih contoh. Ya kan? Kau cari pasangan hidup, cari yang benar. Sebab loh. Itu yang betul ya. Sudah punya pasangan nggak boleh jawab. Sudah punya suami atau istri, betul. Oh, nggak boleh. Sudah nggak boleh pilih. Ini yang belum. Yang belum masih boleh pilih, hati-hati. Lebih baik tidak menikah daripada pilih yang salah. Ya, amin. Kalau udah salah gimana Pak? Nasi sudah jadi bubur. Buburnya dinikmati saja. Buburnya diganti, dikasih ayam, dikasih bayam, dikasih sambal, dikasih teri. Jadi bubur Manado. Jadi enak. Artinya pasangan dua-duanya bertobat sama-sama. Kan jadi enak kan? Hidup ini enak loh sebenarnya. Mestinya lagu tadi itu bukan cuma hamba Tuhan loh. Mestinya Bapak Ibu semuanya sama itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau dalam bahasa kebenaran, hidup ini sudah jadi corpus delicti. Enggak cuma jadi berkat, jadi corpus delicti. Seperti Yesus. Teologi yang beredar di gereja-gereja itu banyak yang malah melemahkan. Udah jangan khawatir, nggak usah kerja keras, sudah selamat kau. Selamat dari mana? Kau sudah menang. Menang dari mana? Berjuang aja belum menang. Justru teologi yang benar itu hati-hati, jaga. Dokter yang benar tuh begini, hati-hati, jaga kesehatan. Bukan gini, udah nggak apa-apa, nanti ada obatnya. Enak aja. Justru kita mesti hati-hati, hiduplah yang benar, hidup kudus, hidup suci, belajar kebenaran, all out untuk Tuhan. Kan begitu mestinya. Iya kan? Waduh, banyak praktek-praktek yang mesti dibuang dalam kehidupan kita. Yang sudah terlanjur diajarkan dari dulu. Jadi, percaya yang benar yang bagaimana Pak? Ini dia. Tadi ciri pertama, percaya yang benar itu pusatnya Tuhan. Teosentris. Percaya yang salah itu pusatnya egosentris. Makanya itu bisa disederhanakan pakai lagu.
Lagunya Pak Eras yang selalu untukmu, selalu untukmu. Itu untuk menghafalnya begitu. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan atau kita doakan atau yang kita inginkan itu pusatnya Tuhan, itu benar. Tapi kalau pusatnya diri sendiri, perlu dicurigai. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau memang untuk menyanjung diri sendiri? Itu bahaya itu. Itu bisa salah. Ya. Nah, Bapak Ibu masih bersama saya, amin? Amin ya. Kebenaran itu luas loh. Kalau sekali ketemu itu sisi tertentu kita tembakin. Nanti ketemu lain lagi, sisi lain lagi. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke Suara Kebenaran gak usah tanya-tanya. Malam ini Pak Eras apa bukan ya? Selalu Pak Eras gitu aja. Cuma ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang. Gitu aja, aduh. Kadang-kadang ada yang hobinya ini sih, pilih-pilih. Oke. Iman. Percaya yang benar. Percaya yang benar, sebenarnya saya sudah pernah bahas sedikit di pendalaman Alkitab. Tapi nggak apa-apa, kita ulang. Iman yang benar itu terdiri dari 3 huruf mati kalau dalam bahasa Ibrani. Alef, Mem, Nun. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena saya bukan mau mengajar bahasa Ibrani. Saya cuma mau kasih tahu begini. Yang pertama dari huruf ini, yang pertama bisa jadi kata namanya emunah. Emunah bukan nama orang loh ya. Kok itu seperti nama teman saya? Aduh. Bukan. Emunah ini bahasa Ibrani. Emunah. Emunah itu kalau dalam Perjanjian Baru pistis atau pistewo. Tahu ya? Iman, terjemahan bahasa Indonesianya. Percaya atau iman. Emunah. Nah, emunah ini artinya yang pertama, honesty. Kejujuran. Ini ya, yang pertama ya, jujur. Yang kedua, setia. Adalah bohong kalau orang tidak setia sama pasangannya, lalu beriman. Kalau yang kelihatannya aja tidak setia, apalagi yang tidak kelihatan, kata Alkitab. Makanya kalau orang Kristen istrinya harus satu. Karena itu lambang hubungan kita dengan Kristus. Kalau ada Bapak Ibu yang, waduh Pak, saya keburu 2 Pak. Gimana ya Pak? Kalau yang itu butuh konseling khusus nanti. Waduh, gawat. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kita itu kan setiap kita pernah buat salah di masa lalu. Betul ya? Kita mesti bertobat, mesti dibereskan semuanya. Tuhan ampuni kok yang lama, tapi ke depan jangan diulang lagi. Ya, itu tawaran amnesti itu terus-terusan loh. Pengampunan, nggak hanya pajak yang diampuni. Manusia itu diampuni setiap saat, tapi jangan diulang lagi. Ya, oke, emunah, jujur, setia. Makanya kalau orang poligami, nggak usah ngomong iman. Saya itu nggak mengerti loh, kalau ada orang ya, pasangannya satu, lalu dia bisa melirik yang lain. Saya itu nggak mengerti sampai hari ini. Artinya dia nggak setia sama pasangannya. Nggak setia dia artinya. Kalau dia bisa membagi cintanya itu, artinya dia nggak setia. Hati-hati itu. Kalau suami yang pernah selingkuh bertobat, memalukan itu. Memalukan Tuhan. Ngaku Kristen lagi. Bertobat. Udah lupakan. Bertobat. Jangan begitu lagi.
Setia itu satu. Ya, ada amin nggak? Amin ya. Istrinya langsung yes. Yes Pak, terusin Pak. Jangan salah. Ada suami yang setia. Istrinya yang nggak setia. Loh kok betul? Aduh. Kalau ada istilah poligami, ada poliandri ya. Aduh, capek deh. Yang berikutnya, dapat dipercaya. Kalau seseorang beriman, dia pasti bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua, termasuk saya, kadang-kadang bercermin. Tuhan, apakah aku bisa dipercaya ya Tuhan? Jangan sampai aku merasa bisa dipercaya, tapi sebenarnya nggak bisa. Mengerikan loh itu. Tanya diri sendiri, Tuhan aku bisa dipercaya nggak ya Tuhan? Kalau seseorang dikasih tugas yang kecil aja nggak bisa dilakukan, apalagi tugas yang besar. Kamu itu jadi anak-anak Allah. Raja langit, kaisar langit, Sangti orang Chinese bilangnya. Tian, sang pencipta. Kamu bisa kupercaya nggak? Banyak orang imannya cuman yang penting aku percaya Yesus. Tuhan gini, kau bisa kupercaya nggak? Ngomong-ngomong percaya aku lagi. Nggak mau aku. Orang beriman itu bisa dipercaya. Dapat dipercaya. Dalam hal apa Pak? Dalam hal semuanya. Terutama misi kerajaan Allah. Selamatkan dirimu, selamatkan banyak orang. Caranya macam-macam di bidangnya masing-masing. Ya, ini luar biasa iman itu. Bukan cuma aku percaya Yesus. Gampang bener, percayanya dengan mulut lagi. Dapat dipercaya. Dapat diandalkan. Reliable. Dapat diandalkan. Reliable. Itu kan arti kata emunah. Yang terakhir, emunah artinya, bahasa Indonesianya apa ya? Official permanent duty. Apa itu? Kita itu seperti, Bapak Ibu mungkin tahu agen rahasia ya. Agen rahasia itu kan punya misi. Ditugaskan gitu kan. Harus tercapai. Kita itu seperti itu dari surga. Kau agen surgawi. Lakukan misiku. Kau kukasih seragam dari surga. Seragamnya dari surga. Secara permanen. Sampai aku mati, aku bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk surga. Amin? Itu artinya, jadi kok banyak orang loyo imannya, dia nggak ngerti kebenaran. Permanen, official, duty. Sedang bertugas secara permanen, secara official. Secara resmi dari surga. Jadikan semua bangsa muridku. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jangan malu-maluin. Jangan ngisin-ngisini. Orang Jawa bilang. Ngisin-ngisini. Ngaku Kristen tapi ngisin-ngisini. Memalukan maksudnya. Malu-maluin. Makanya Bapak Ibu, saya itu sebenarnya ngomong agak nggak enak loh. Makanya jangan pelit sama sesama, ya kan? Makanya harus jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Jangan hitung-hitungan sama sesama, sama Tuhan,
Semuanya kita mesti jadi pecah gitu. Ya, ada amin? Dirubah. Makanya hatimu jangan punya dendam sama seseorang. Dia Pak dulu mengkhianati aku Pak. Dulu diingat-ingat. Udah lupakan. Udah gak penting banget. Banyak orang gak bisa mengampuni. Kenapa? Egonya ketinggian. Egonya ketinggian. Padahal kita milik Tuhan. Kita itu milik Tuhan. Bapak Ibu jangan berharap dunia ini gampang dihandle, gampang diatasi. Tidak, sulit. Apalagi kiri kanan kita banyak yang ada yang nipu, ada yang berkhianat, ada yang macam-macam bikin kita kesel gitu. Jangan. Pikirannya dirubah sedikit. Alkitab berkata begini. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya sesat. Sesat itu toholah, masih ingat ya? Sebelum ini dilanjutkan ya, yang ini emunah ini. Jangan seperti ini. Malaikat-malaikatnya didapatinya sesat. Ini teks aslinya toholah. Toholah itu artinya yang pertama, pakai bahasa Jawa enak. Toholah itu goblok, Bu. Goblok itu maksudnya very bodoh. Goblok. Malaikat masa udah di surga masih memberontakan? Kalau nggak goblok apa artinya? Dalam terjemahan lain dipakai kata error. Makanya ada tipsnya kalau Bapak Ibu ketemu orang yang berkhianat sama kita gitu. Jangan kita kesel, rugi. Kita mesti pandang, oh dia masih error. Dia masih error. Jangan gini, dia masih ini. Kalau pakai ini orang nggak tahu, dia masih toholah. Orang pikir bahasa Batak tuh. Bukan. Tapi nggak boleh ngatain orang toholah ya. Oke. Di dalam hati aja gini, dia belum sembuh. Nah gitu aja. Jadi kita nggak sakit hati. Kita itu udah nggak bisa sakit hati loh. Kenapa? Karena kita gini, dia mesti diselamatkan. Dia belum sembuh. Udah gitu aja. Hidup jadi enak. Amin. Kita sampai jam 10 malam ya. Sebentar lagi. Sampai pagi malam. Huruf ini bisa jadi emunah. Emunah itu ini. Jadi kalau orang beriman tidak bisa dipercaya, imannya salah. Ya. Jangan toholah. Yang kedua, huruf itu bisa menjadi emet. Emet. Emet ini artinya truth. Kebenaran. Kalau seseorang beriman, dia akan haus dan lapar akan kebenaran. Jadi bohong kalau orang beriman, gak pengen gitu belajar Alkitab, gak pengen belajar kebenaran. Gak pengen melakukan, bohong itu. Nilai-nilainya adalah kebenaran. Truth. Orang beriman haus dan lapar akan kebenaran. Emet. Yang ketiga sama. Aman maksudnya reliable, dapat diandalkan yang tadi ya. Yang terakhir, amin. Amin itu yang kita sering ngomong amin gitu kan, itu amin. Itu hurufnya sebenarnya hampir sama dengan ini, iman. Amin. Amin ini jangan cuma amin gitu, gampang bener amin. Amin itu artinya begini, kita itu harus hidup kudus. Amin. Kalau kita ngomong amin itu artinya gini, amin, aku mau lakukan itu beneran, amin. Iya, amin. Nangkap ya? Bukan amin, setuju.
Bukan. Amin, yes. Bukan, ini bukan yes, no. Amin itu, ya, amin, aku mau lakukan. Gitu. Nah, kalau kalimatnya lain lagi, kita akan dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Amin, artinya gini, aku mau ke langit sana. Kan gak bisa kita pergi ke sana. Aku benar-benar mau ke sana Tuhan. Gitu. Ya. Ada amin? Makanya Bapak Ibu kalau ngomong amin sekarang harus berubah. Harus dari dalam. Amin Tuhan. Aminnya itu beneran. Bukan cuma setuju. Ya. Wah, Pak jangan marah-marah Pak. Yang di belakang sana amin? Ya, oke. Makanya Tuhan kita bergelarnya adalah God of Amen. Tuhan amin. Tuhan yang iya adalah iya. Makanya orang Kristen katakan ya kalau tidak kalau gak ada mudah-mudahan. Gak ada mudah-mudahan. Kalau orang diajak meeting, Ibu besok meeting sama saya ya. Ini mudah-mudahan bisa. Lu diajak meeting mudah-mudahan gimana sih? Iya, tidak. Gak ada mudah-mudahan. Ya? Jam di sini cepat sekali ya. Udah 8:30 ya. Oh, sampai pagi ya. Oke. Jadi dari sini mulai hari ini kita mesti belajar yang benar. Belajar hidup yang benar, bukan belajar pengetahuannya. Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dalam segala hal. Kalau ada firman baik, aku makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Harus bisa dipercaya, aku bisa Tuhan. Apapun masalahnya aku bisa Tuhan. Sebab kalau kita nggak bisa, ditolong Tuhan. Kalau kita bisa, ayo kerjakan, kata Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita loh. Jangan anggap enteng. Roh Allah itu yang dulunya di ruang Maha Kudus. Sekarang ruang Maha Kudusnya ada dalam diri kita. Aduh, banyak orang gak mengerti, gak bisa menghargai apa yang ada. Jangan sampai yang ada ini hilang. Orang yang tidak menghargai Tuhan, bisa ditolak Tuhan. Karena barang mutiara tidak untuk babi. Barang berharga untuk orang yang bisa menghargainya. Iman disediakan bagi orang yang benar-benar mau amin. Amin. Itulah sebabnya Alkitab berkata begini. Ada satu tingkatan di mana seseorang mempunyai hak penuh masuk kerajaan surga. Itu kalau imannya sudah sempurna. Hak penuh masuk kerajaan surga. Ada Alkitab berkata begitu. Kalau seseorang sudah punya hak penuh masuk kerajaan surga, baru dia pasti masuk, pasti selamat. Ada kondisi di mana itu. Itulah yang kita harus kejar. Bukan cuma pintar di pikiran. Buat apa pintar di pikiran? Yang terutama itu perasaan Tuhan. Banyak orang, contoh yang sederhana tadi, aku klaim janjinya. Itu nggak ngerti perasaan Tuhan itu sebenarnya. Sebagai orang tua, kalau anaknya begitu gimana? Wah, ini nggak ngerti ini. Mestinya kita kalau hadap Tuhan itu, waduh, hormat, sopan, gentar. Betul nggak? Tuhan, kalau boleh ya Tuhan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Iman yang benar itu begitu. Meskipun pohon ara tidak berbunga. Pohon zaitun tidak menghasilkan. Semuanya mengecewakan. Tapi aku menguatkan percayaku, bersorak-sorak. Itu iman artinya. Jangan kalau, waduh aku lagi susah nih. Imanku lemah, lagi sukses, yes. Itu bukan iman. Iman itu justru ketika kita susah pun, yes, hidup ini menarik. Hidup ini menarik gak saudara? Dunia ini gak menarik, tapi hidup ini menarik. Sebab kita hidup bersama dengan Tuhan. Dalam suka dan duka, kita hidup bersama Tuhan. Makanya hidup ini menarik.
Ketika kalau saya menghadapi masalah gitu, tetap hidup ini menarik. Saya belum tahu solusinya, tapi menarik loh bersama Tuhan tuh. Ya, amin. Ketika seseorang mencapai level itu, mempunyai hak penuh masuk kerajaan surga, barulah dia bisa nyanyi lagunya Pak Eras dengan serius, mantap, tulus. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Kita itu pengen Tuhan segera datang loh. Tapi jangan juga ya Tuhan, sebab banyak orang yang belum bertobat juga. Tapi kelihatannya Tuhan memang segera datang. Jadi tidak ada waktu untuk menunda pertobatan. Pulang dari sini semua dilepaskan ya. Yang Tuhan tidak suka, lepaskan semuanya. Berpuasa seumur hidup kita. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suka. Jangan pakai bulan ini bulan puasa, nggak ada. Orang Kristen puasa terus seumur hidupnya. Supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.